Hai GP fans, apa kabar? Mungkin ini pada bertanya-tanya, kali ini kan MotoGP-nya lagi break, kenapa masih ada juga nih kontennya GP TV Indonesia? Hits, tenang. Iya dong, Hari ini iya dong. kontennya semoga pendek aja ya, Taufik. Jadi hari ini kita mau Baik, ngasih knowledge buat teman-teman semua yang lagi nonton kami. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu, like, komen, dan juga di-share juga. Follow semua sosial media betul. kami. Jadi hari ini kami ingin memberikan knowledge semoga aja bermanfaat buat semuanya ya mengenai tes-tesan. Apa sih perbedaan dari masing-masing Pengujian ya. tes? Mhm, Yes, mhm. benar sekali. Sekaligus juga Ferry mau bahas nih, kebetulan kan bersamaan dengan podcast ini tapping beberapa hari lalu ada informasi mengenai Maverick Vinales yang meng-hire Jorge Lorenzo menjadi performance coach-nya. Ya, Why now? Ini penasarannya adalah seperti itu, Taufik. ini Mungkin kita menarik bisa sih. bisa ngebahas terlebih dahulu mengenai Maverick Vinales Ya, dengan Jorge Lorenzo ya. Pertanyaan Feni iya. adalah pertanyaan besar Feni, kenapa Mhm, mhm. sekarang? Why now? Dari sekian lama setelah Jorge Lorenzo ini eh, sudah pensiun di MotoGP kan kita tahu bahwa Maverick Vinales ini juga masih terus balapan gitu kan ya. Masih Iya. berganti-ganti tim, sebelumnya adalah Aprilia, sekarang juga bersama dengan keluarga besar KTM juga. Tapi kenapa dia justru baru sekarang kepikiran untuk meng-hire performance coach dan itu adalah Jorge Lorenzo. Nah, iya. Saya pikir sih kalau dilihat dari beberapa apa namanya? Keinginan dari Maverick sendiri sih. Perkiraan saya sih mungkin keinginan ini sudah mulai hadir tuh beberapa tahun yang lalu gitu ya. Cuman memang sepertinya dia belum ketemu sebenarnya orang yang pas ya. Dia butuh pembalap, mungkin pembalap atau mungkin memang benar-benar seorang profesional apa namanya trainer kayak gitu ya. Dan akhirnya ketemulah Jorge Lorenzo ini. Artinya ya mungkin dia mencari-cari kira-kira sosok yang pas kayak gimana. Apakah dia benar-benar secara profesional itu pembalap atau trainer ataukah coach yang kayak gimana kayak gitu ya yang hanya ngerti ngerti teknik doang tapi dia bukan pembalap, apa dia harus mantan pembalap dan akhirnya mungkin kalau perkiraan saya baru baru akhir-akhirnya aja ketemu. Nah, sepertinya sih dia merasa kayak frekuensinya dia dengan Jorge Lorenzo tuh pas gitu ya. Dan kalau misalkan kalau kita coba untuk lihat sih, saya melihatnya memang ada beberapa kesamaan sih ya antara Jorge Lorenzo dan Maverick Vinales. Dan ini tuh menurut saya sesuatu yang cukup penting ya, kesamaan beberapa hal kesamaan terutama kayak misalkan gaya berkendara atau gimana gitu ya agar mereka bisa mensinkronisasi sesuatu hal yang dihadapi oleh Maverick Vinales di tahun-tahun ke depan terutama pada saat dia mulai membalap lagi kayak gitu sih. Oke, dan pastinya kan ada target yang diinginkan oleh Maverick Betul, Vinales dengan meng-hire betul, Jorge betul. Lorenzo, dari Jorge Iya. Lorenzo-nya juga. Ada nggak sih Taufik informasi mengenai hal tersebut? Ada sih beberapa ya, kalau target sih nggak gitu ketahuan, cuman, apa yang mau dikerjakan ya sama kolaborasi mereka berdua tuh sudah jelas banget sesuatunya dan memang kelihatannya sih memang teknikal banget. Jadi memang bagaimana caranya untuk meningkatkan performa, fisik dan segala macam sih, memang bener-bener, sesuatu yang empirically jadi bener-bener secara empiris itu bener-bener teknik banget gitu ya, bagaimana sih menaklukkan tikungan, menaklukkan, satu karakter sirkuit tertentu kayak gitu. Terus menghadapi permasalahan yang hadir terutama yang khususnya kayak gini, menghadapi suatu permasalahan yang hadir, dalam satu situasi balapan. Itu yang menurut saya sih memang sesuatu yang butuh, orang, tambahan di sini, terutama untuk seorang Maverick Vinales. Seperti kita ketahui memang kalau dalam dalam race weekend satu tahun itu ada aja ketemu sesuatu yang baru mereka temukan pada saat race weekend gitu ya. Kayak misalkan banyak terjadi kayak misalkan di Fabio Quartararo, di Maverick Vinales, di Pecco Bagnaia baru mereka temui pada saat mereka masuk ke race weekend, baru mereka temui pada saat free practice satu, entah itu keadaan track, misalkan perubahan keadaan track kayak misalkan grip sirkuit aspal sirkuit yang mungkin berbeda dengan tahun lalu dan bagaimanapun atau mungkin cuaca. Nah, hal-hal tersebutlah saya pikir cukup penting ya, riskan dan penting untuk seorang Maverick Vinales yang menurut saya juga secara umur juga udah nggak muda lagi, butuh support kayak begitu sehingga dia bisa cepat dalam memberikan respon bila menemukan permasalahan-permasalahan khususnya contohnya misalkan yang hadir pada saat race weekend. Jadi pas ketemu misalkan hari Jumat FP1, wah ternyata kayak begini.
sirkuitnya kah, atau cuacanya kah, kayak gitu Van. Jadi ini artinya Jorge Lorenzo itu akan mengikuti terus kemanapun Maverick Vinales akan balapan di 2026 nantinya. Saya pikir begitu ya, harusnya sih begitu ya kalau ngelihat kayak begitu. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh udah banyak hadir ya, dan bahkan beberapa kasus itu eh, seorang coach ya, performance coach itu lebih official, kayak misalkan Wilco Zellenberg dulu ya, waktu dia masih berbaju biru dengan Yamaha, dengan Yamaha Factory, itu tugasnya dia ya mirip-mirip kayak begini, kayak performance coach kayak gini, hadir di setiap balapan, melihat bagaimana pembalap-pembalap mereka pada saat berada di sirkuit, di tikungan dan segala macam. Dia lihat bagaimana dia nikung dan segala macam, dan mencatat datanya, dan lalu memberikan sebuah kayak, bukan solusi ya, mungkin dia membicarakan bagaimana Input kali ya. solusi yang akan Ya. input yang akan dibicarakan dengan crew chief dan juga dengan pembalap, kira-kira bagaimana cara memberikan solusinya nanti. Dan kalau nggak salah sih ya, kayak sosok-sosok seperti kayak Wilco Zellenberg dulu waktu dia Yamaha Factory Racing itu menangani seorang kayak Maverick Vinales, dan mungkin Maverick Vinales merasa kayak, wah, dia butuh seorang kayak Wilco Zellenberg dulu, waktu sebelum Wilco Zellenberg di hire masuk ke kemana, ke RNF ya, dengan Dato Razan Lazari di tim satelitnya Yamaha. Terus habis itu tim itu berubah, pindah ke Aprilia dan segala macam, nah, kayak gitu kan. Itu seorang sosok seperti kayak Wilco Zellenberg kayak gitulah yang dibutuhkan. Dan Wilco juga seorang mantan pembalap, jadi ya artinya ya dia tahu lah bagaimana caranya untuk bisa memberikan pendekatan terhadap race weekend dan segala macam kayak gitu. Oke, berarti ini juga memberikan indikasi bahwa Maverick Vinales ini tidak mau pensiun dalam waktu beberapa Iya, tahun lagi, which is good gitu. Karena banyak banget yang udah ngebahas soal Maverick Vinales, kayak Alex Espargaro, kita tahu kan tadi Watovi juga bilang bahwa Vinales iya. ini memang pembalap yang tidak muda lagi. Artinya, wah, dalam beberapa tahun ke depan dia ini masih memiliki personal target ya, gitu. Ini artinya adalah hal yang positif gitu ya untuk dia setidaknya mengembangkan apa yang dia miliki saat ini dengan meng-hire Jorge Lorenzo ini. Kita nantikan penampilannya di 2026 nantinya ya. Betul, ya, Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tes-tesan. Di episode minggu lalu kita bahas mengenai hasil dari Valencia Test. Tapi betul. Feni nggak mau ngebahas mengenai hasil dari tesnya sendiri. Yang Feni ingin tanyakan adalah, Wak Taufik, apa sih sebenarnya perbedaan dari masing-masing tes tersebut? Misalkan Ya, di 2026 ini winter testnya adalah Valencia Test kemarin. Kemudian ya. nanti di awal tahun 2026 akan ada yang namanya Sepang Test di Sepang, kemudian Shakedown Test di Sepang juga, ada juga Buriram Test sebelum balapannya dimulai di seri 1. Apa sih yang membedakan masing-masing tes ini sendiri, Wak Taufik? Dan juga kita tahu bahwa di jeda ketika MotoGP summer break, setelah itu pasti akan ada tes lagi juga nih di sirkuit yang lain juga. Oke, jadi kalau kita ngomongin tes, ya tes ini adalah, yang pertama adalah, ini adalah salah satu bagian dari musim MotoGP dalam satu musim gitu ya. Secara umum, tes resmi ya, official, tes resmi yang resmi banget gitu ya, yang IRTA tes itu cuman ada 9, Fan. Cuman ada 9 hari ya. Paling gampang hitungnya itu dimulai dari yang namanya shakedown test. Nanti kita akan coba bedakan antara shakedown test kayak apa. Terus ada shakedown test itu biasanya 3 hari. Ya, penggeledahan bahasa Indonesia. Cuman saya juga masih bingung artinya shakedown test itu artinya apa sih. Jadi shakedown test itu kayak yang kita penggeledahan itu, jadi kayak misalnya ini ada barang dalam satu peti, terus kita coba susun lagi lah sesuai mau apa yang mau kita lakukan dalam satu musim ke depan kayak gitu. Jadi kayak ini masalah baru semua kita susun baru lah gitu, untuk di sesuai order atau sesuai dengan peruntukannya di shakedown test. Jadi benar-benar tes awal banget, dimana bener-bener baru, new banget sesuatunya kayak gitu ya. Namanya shakedown test 3 hari. Terus habis itu ada sepang test. Sepang test itu catatan saya juga berjumlah 3 hari gitu.
Shakedown itu hanya berselang mungkin paling lama sepekan setelah shakedown test. Tempatnya sama di Sepang, itu termasuk dalam tes pramusim, tes sebelum musim berjalan. Lalu biasanya ada yang namanya Buriram Test. Kalau tergantung sih. Kalau misalkan race pertamanya di Qatar itu namanya Qatar Test gitu ya. Karena sekarang mungkin tahun 2025 dan 2026 pertama itu mungkin di Buriram, makanya namanya jadi Buriram Test kayak gitu. Jadi itu baru berapa? 8 ya. Nah, ada satu lagi yaitu namanya Ya. Valencia Test dan itu hadir di 2 hari setelah race terakhir MotoGP di setiap musimnya kayak gitu. Nah itu jadi total ada 9. Jadi kalau yang bener-bener official itu cuma ada 9 fan. Jadi 3 di Shakedown, 3 di Sepang Test, terus habis itu 2 hari di Buriram Test dan 1 hari di Valencia Test. Itu udah bener-bener official. Selain itu mereka ada 3 hari tambahan. Itu juga resmi ya, dan biasanya dilakukan bareng-bareng. Ya, ini selain namanya private test ya, private test nanti kita ngomongin yang lain lagi. Dan 3 hari ini dilakukan bareng-bareng dan ini sesama tim, sesama pabrikan itu berembuk menentukan kira-kira bersama juga Dorna, FIM dan segala macam, kira-kira kita mau ngetesnya di mana dalam 1 tahun ini. Di tahun 2025 saya catat itu ada 3 hari. 3 hari itu Ya. dipisah-pisah. Masing-masing itu ada di Jerez ya, 1 hari Jerez Test, ada di Aragon Test, dan satu lagi terakhir di Misano Test. 1, 2, 3 gitu ya. Dan ini tuh bukan yang official banget, tapi ini termasuk resmi, namun resmi yang untuk hari-harinya itu ditentukan oleh ini sendiri, oleh tim, oleh pabrikan, terus digabung sama Dorna dan segala macam. Selain itu, selain yang 9 tambah 3, ini 9 tambah 3, semua pabrikan, semua tim ini memperoleh tes ini. Ya, nggak peduli konsesi mereka apa, kayak gitu. Dan baru Oke. perbedaannya konsesi, kelas konsesinya maksudnya A, B, C, D. Baru nanti perbedaannya ada di namanya private test. Berapa kali mereka dapat melakukan private test kayak gitu. Dan ini kalau untuk kelas konsesi D ya, mungkin kalau misalkan nanti ke depan kita akan bicarakan mengenai konsesi. Cuman untuk awalnya kita bilang mulai 2025 itu ada 2025 atau 2024 saya lupa ya. Itu ada konsesi A itu ya, konsesi B, konsesi C, dan konsesi D kayak gitu. Yang paling performanya cukup bagus dalam musim itu namanya konsesi A dan cuman ada Ducati doang untuk tahun 2026. Lalu untuk tahun 2026 yang konsesi B nggak ada ya, 60-80% dari nilai. Terus habis itu konsesi C untuk tahun depan 2026 itu ada 3 pabrikan, ada KTM, ada Aprilia, dan yang baru masuk adalah Honda. Dan Honda. untuk D itu konsesinya ada di pabrikan Yamaha. Yamaha. Nah yang menariknya adalah di konsesi D itu mereka memperoleh pengujian private yang bisa dibilang unlimited. Itu luar biasa, unlimited, tidak terbatas. Mau kapan mereka melakukan silahkan gitu ya. Cuman waktunya doang yang tidak terbatas, tapi mereka dibatasi. Dibatasi apa? Dibatasi oleh ban gitu. Ini hebatnya MotoGP. MotoGP itu bisa dibilang mengendalikan. Jadi walaupun mereka dibebaskan untuk melakukan pengetesan, tapi mereka dikendalikan dari jumlah bannya. Kayak misalkan kayak gini, dalam 1 musim itu untuk konsesi kelas A itu cuma dikasih 170 ban. 170 ban itu digunakan untuk tes shakedown, tes Sepang tes Buriram, terus tes Valencia, terus masuk 3 hari yang tes yang Aragon, Jerez, dan juga Misano itu. Kayak gitu loh, Fen. Kayak gitu. Terus habis Oke, itu tapi Watafik, Fedi mau tanya deh, biasanya kalau misalkan dikasih 170 ban itu dalam waktu 1 tahun itu 1 pengetesan tahun. itu beberapa kali Iya. itu udah pasti habis tuh 170 ban itu. Ya menurut saya sih bukan udah pasti habis. Mereka akan mengoptimalisasi biar habis kayak gitu. Karena kan Oke. ini penting. Karena kan pengujian itu kan penting. Tesan Ya. itu kan penting kan. Artinya ya kecuali mereka dihadapkan dengan satu force major tertentu kayak misalkan hujan gitu. Jadi nggak kepake, pasti mereka akan gunakan.
gitu ya. Cuma permasalahannya adalah kalau misalkan mereka nggak lakukan di pengujian resmi, mereka akan melakukan di pengujian yang private kayak gitu. Kayak misalkan yang C ya, balik lagi tadi yang kelas C, tadi yang B 190 ban, yang C itu 220 ban, cuma dikasih 220 ban, dan yang kelas D itu 260 ban. Paling banyak tuh kelas D. Ya tapi dia dikasih waktunya ya mereka walaupun dikasih waktu yang unlimited, tidak terbatas dan tidak dibatasi juga mau tes di mana terserah, mau di Sentul juga boleh kalau mau gitu ya. Hitungannya mau di Mandalika boleh, suka-suka dia. Cuman tidak boleh 2 pekan sebelum race dilangsungkan di situ, race MotoGP-nya. Jadi kayak misalkan 2 pekan sebelumnya itu nggak boleh. Jadi 2 pekan plus sehari boleh kayak gitu di sirkuit yang itu. Jadi kayak gitu. Cuma mereka ya walaupun dibatasi waktu dan tempatnya, mereka dibatasi oleh ban. Ya tetap terbatas juga sih ya, cuma 260 ban ya. Bisa bayangin kemarin aja sampai Toprak sempat mau ngebayarin bannya Honda kan, sampai bener-bener habis Mau gitu kan. ngebayar Itu lucunya ya kayak gitu. tuh. Dia mau bayarin ban, oh ini mah ada di Honda, dia ngeliatnya Alex Espargaro masih ada ban 4 nih katanya, gue beli deh gitu kan, kalau boleh dibeli deh gitu ya. Saya juga nggak tahu, saya pengen tahu tuh ya secara regulasi boleh nggak ya beli ban gitu ya, beli ban ke Honda gitu atau beli ban ke pabrikan lain gitu ya. Ya tapi kan tercatatnya kan pasti kan itu adalah ban yang dialokasikan untuk Honda Alokasikan. ya Pak, yang Yes, benar dialokasikan untuk banget. Honda. Iya iya kayak gitu tuh lucu sih. Oke. Jadi Oke. 260 ban, pertanyaan Feni apakah itu habis? Saya memperkirakan beneran habis karena mereka pasti pengennya maksimal Ya. menghabiskan ban. Tapi kalau menurut saya 260 ban sedikit sih kalau untuk pengujian, yang kalau artinya dia pasti kan mereka dalam pengujian kan dia melakukannya kan bisa semau mereka kan. Semau mereka melakukan pengujian sehingga labnya akan banyak dan dapat dipastikan ini akan habis. Tinggal permasalahannya apakah efektif pengujian mereka dengan 260 ban, dengan 220 ban, termasuk Ducati yang cuma 170 ban. Mereka benar-benar harus efektif gitu. Oke, mungkin ini kalau misalkan banyak nggak habis ada ide bagus ya tadi yaitu dikasih ke pengepul yaitu Toprak gitu kan ya siapa tahu nggak habis kan gitu. Ini jadi kan Wak Taufik jadi udah ngejelasin mengenai pengetesan yang diberikan oleh IRTA atau diizinkan oleh IRTA, kemudian juga Iya. ada yang semua tim ini tuh berembuk kita akan melakukan tes di mana. Nah, untuk semua pengetesan tersebut berarti kalau Nah, yang IRTA itu berarti di cover Dorna untuk biaya pengetesan. yang kalau untuk yang eh, official yang 9 hari ya, 9 hari itu biaya dibayar oleh Dorna. Ya, oleh FIM sama Dorna. Artinya Dorna Ya, penyelenggara dari yes, atau promotor dari MotoGP-nya. Cuman ya. permasalahannya adalah ketika private terutama Yang tadi itu tim-tim berembuk itu ya? ya Ya. itu ada andil dari tim dan juga ada andil dari pabrikan dalam pembiayaan pengujian tersebut. Kayak gitu loh, Fen. Oke, jadi bukan Dorna yang nge-cover biaya tersebut ya? Enggak Dorna semua gitu Oke, maksudnya. oke, Mungkin oke. ada Jadi sih kayak, perkiraan saya sih. oke, Kecuali yang nah, private banget ya. Kalau yang ya, private banget, itu yang tim. tertutup tuh, Ya, itu tim 100%. contohnya, Kayak jadi misalkan contohnya terakhir pengujian sebelum Valencia dilakukan di Aragon yang Toprak itu. ya, Itu yang bayar patungan antara Honda dengan Yamaha untuk bayar sirkuit dan segala macam. Gitu ya. Kan ada oke, tuh yang Toprak kan ya, sebelum Valencia pengujian kan ada Alex ya, Espargaro, ada Toprak, ada penguji Yamaha lainnya ya. juga, Nah ada itu Augusto mereka Fernandez. patungan. Itu Ah, patungan berdua. Biasanya mereka oke, tuh biasanya nggak satu pabrikan. Kecuali kalau benar-benar top secret banget mereka hire sendirian kayak gitu. I Eh, see. melakukan melakukan pengujian kayak gitu. Nah, Dan mereka kalau keep yang sendiri. ya, kalau yang waktu itu Jorge Martin sempat absen lama sebelum dia Ya. race, dia melakukan pengetesan terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwa regulasi itu memang baru ditetapkan di tahun ini oleh Dorna sendiri atau tepatnya oleh MotoGP sendiri. Nah, kalau itu pengetesan yang dilakukan Jorge Martin yang dia sekian lama absen sebelum dia balik lagi race, dia private test sendirian Aprilia, itu yang bayar itu Aprilia atau dapat subsidi dari MotoGP-nya dari Dorna? Itu yang bayar pasti Aprilia.
pasti Aprilia dan tim ya, kalau misalkan itu timnya tim apa namanya, tim non pabrikan ya, atau tim satelit, itu pasti tim. Pengujian semuanya biayanya, cuman yang diberikan subsidi itu hanya subsidi ban, dan itu pun sudah termasuk dari alokasi ban tes. Jadi mereka tidak ditambahin. Jadi kayak Oh, misalkan kemarin itu Aprilia itu kelas C ya, ya. 220 ban. Ini bukan artinya ketambahan satu ditambahin ban kayak gitu. Kayak gitu. Oh, ya Jadi itu tetap sebenarnya ya berarti udah termasuk ya, mau dia udah pakai termasuk. pengujiannya Ya, saat pebalapnya setelah sakit atau cedera atau iya, apapun ya itu urusan mereka jatuhnya gitu iya, ya? iya, urusan mereka. Ha, benar, benar, Ah, benar, benar, benar. oke oke. Dan itu mereka bisa mengerjakan atau tidak mengerjakan sih, pada dasarnya gitu. Ya, benar. Pilihannya, betul. Oke, nah kalau misalkan tim yang berada di konsesi D, kan mereka memiliki pengujian yang lebih banyak tadi Taufik udah bilang dan juga Ya, jumlah ban yang lebih banyak juga. Saat ini kasusnya adalah Yamaha. Nah kalau Yamaha ini kan pengetesannya dia lebih banyak dibandingkan yang lain. Itu yang biayanya dibebankan kepada si timnya inikah yang perlu dibantu atau gimana? Yamaha secara umum di private, isinya sih kebanyakan private test gitu ya. Walaupun Yamaha di kelas D itu sangat banget secara regulasi itu diperbolehkan tim pembalap regulernya ikut ikut pengujian. Itu yang menariknya. Ya, untuk semua pabrikan yang masuk ke konsesi D, bahkan pembalap regulernya itu boleh ikut tes, dan bahkan pembalap reguler boleh ikut shakedown test. Ingat, shakedown test yang besok pertama kali hadir di Sepang itu secara umum yang boleh ikut di shakedown test itu hanya test rider dan pembalap rookie kayak gitu. Kalau misalkan tahun depan itu ada Toprak dan juga Moreira. Cuman kalau dia pabrikannya kelas D, maka boleh ikutan pengujian shakedown test 3 hari itu. Jadi kayak Quartararo, Jack Miller, terus habis itu Alex Rins itu boleh ngikut shakedown test besok. Sementara pembalap-pembalap Honda udah nggak boleh ikut shakedown test. Yang boleh ikut hanyalah Moreira dan test rider mereka, kayak misalkan Alex Espargaro melakukan pengujian di situ. Jadi kayak gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan Feni, ya pasti itu ya, semuanya akan jadi tanggungan dari tim dan juga Wow. dan juga pabrikan. Saya nggak tahu deh, karena itu pasti kan udah jadi ranahnya mereka kan. Apakah mereka patungan ataukah mereka ataukah mereka yang bayarin cuma pabrikan, saya nggak tahu. Cuman Hmm. artinya udah jarang banget terekspos Di luar keluar. Dorna ya itu Iya, iya, ya. di luar zona udah pasti. Oke. Oke oke Kayak oke, gitu. baik baik. Cukup jelas dan semoga aja informasi ini memberikan manfaat buat teman-teman semua Ya, yang mungkin bertanya-tanya atau selama ini penasaran. Kalau dari Feni sih, Feni rasa semua sudah terjawab. Ada lagi nggak ya, sih yang Taufik perlu tambahin mengenai informasi ya, dari sesi tes-tes MotoGP ini ya. untuk GP fans? Ada sih, ada beberapa yang menarik ya, kayak misalkan perbedaan pengujian jumlah hari pengujian di MotoGP dan juga di WSBK. Contohnya kayak gitu. Itu yang menarik nih. Jadi MotoGP dan WSBK ini agak sedikit berbeda ya dalam alokasi hari pengujian. Kalau di MotoGP, ketika misalkan sudah di firm apa namanya, kita sudah menentukan kayak misalkan ada pengujian di Jerez kayak tadi Aragon atau yang mana, atau Misano gitu ya. Tiba-tiba itu seharian dari pagi sampai sore hujan gede, ya kan? Terus habis itu seharian hujan gede dan mereka udah pasti nggak ngetes kan? Ya, Angus, angus kalau di MotoGP. Tapi kalau Angus? di WSBK enggak. Ah, Heeh. ini menarik. Di WSBK enggak. Kayak misalkan setengah hari pertama terang, tiba-tiba mulai dari setengah hari kedua hujan. Mereka Mhm. masih punya waktu setengah harinya itu yang nggak dilakukan pengujian untuk dibayarkan pada saat pengujian di hari yang lain. Itu menarik kalau WSBK. Tapi kalau MotoGP strict. Kalau hujan Ah, mereka nggak melakukan pengujian, ya udah angus, nggak bisa. Jadi yang 9 itu udah kurang satu kayak gitu. Nah, itu yang menarik. Iya, gitu. iya, itu yang menarik di apa namanya, di beberapa di beberapa apa namanya, sifat-sifat pengujian kayak gitu. Tadi udah ya. Terus habis itu lap time di semua Mhm. pengujian itu tidak dicatat sebagai sesuatu yang official sebagai statistik. Ya Semua ya lap time sektor semuanya nggak ya. dianggap
artinya tidak dianggap sebagai catatan Lab statistik. record, iya benar Cuman itu sekali. direkam, cuman itu direkam sebagai data, namun tidak Yes. dianggap sebagai rekor segala macam, Iya. pemecahan rekor the lifetime kayak gitu. Mm-mm. Nah, itu penjelasannya kenapa? Pertanyaannya kenapa nggak dicatat dalam rekor kayak gitu ya? Jawabannya adalah karena dalam pengujian mereka bisa melakukan apa aja. Kayak misalkan ditambahin apa yang bahkan mungkin dalam race weekend itu tidak dianggap sesuatu yang diperbolehkan. Kayak misalkan ada alat pengukur apa, kayak misalkan kalau kita lihat di Ducati tiba-tiba Desmos Cedic-nya banyak sinar-sinar kayak gitu kan di bawah motornya, laser-laser kayak gitu kan. Nah, itu kan kita kan nggak pernah tahu apakah laser-laser itu bisa menambah performa apa enggak gitu ya. Walaupun mereka ini cuma laser tidak nambah performa, nggak peduli. Ya udah, kalian boleh melakukan apapun ya dalam pengujian, bahkan sesuatu yang di luar regulasi kayak misalkan panjang winglet. Mereka tiba-tiba di pengujian melakukan winglet yang lebih panjang, misalkan setengah senti ke kanan, setengah senti ke kiri. Boleh pengujian. Itulah dia. Pengujian mah boleh. Pengujian diperbolehkan kayak begitu. Cuma pada saat race weekend ya itu yang nggak boleh. Oleh karena itu juga semua catatan-catatan statistik pada saat pengujian tidak dianggap atau tidak menjadi sesuatu yang official masuk ke dalam statistik dari MotoGP. Yes, Kayak gitu. karena juga part-part yang digunakan tersebut pada saat sesi pengetesan yang mungkin Belum memecahkan dihomologasi. rekor belum dihomologasi, Belum benar sekali. dihomologasi, betul. Yes, yes, Dan itu bukan alasannya. kalau di pramusim mungkin belum dihomologasi, tapi pada saat di tengah musim belum Ya, tentu sudah dihomologasi gitu. Iya yes. kan? Iya, iya. Kayak Oke, gitu. Belum tentu wow. official. Menarik, menarik. Jadi kita ngedapetin bayangan juga gitu kan ya. Kadang kan punya pertanyaan gitu. Wah, ini catatan waktunya bagus padahal dia waktu Kenceng banget. yes gitu kan ya. Tapi ternyata ya memang itu masuk akal sih kalau ternyata bisa jadi dia lagi pakai part apa yang mungkin tidak diperbolehkan untuk digunakan pada Iya, saat race-nya benar. berlangsung gitu kan ya. Bahkan Kalau menggunakan oli atau kalau oli sih Moto2 sama Moto3 ya, menggunakan misalkan bensin ya kan, misalkan bensinnya ditambahin apa gitu kan, misalkan sesuatu atau misalkan ronnya apa namanya oktannya dinaikin dikit, boleh kalau pengujian boleh. Cuman kan permasalahannya adalah kalau Anda nambahin ron kan udah pasti kan hasil pengujiannya jadi nggak berarti. ya, Karena pada saat balapan Anda harus menggunakan bensin dengan ron yang segini iya gitu. ngapain Tapi gitu ya. diperbolehkan. Tapi permasalahan apa boleh? Misalkan saya nambahin ron 5 gitu pada saat tes, boleh silahkan aja. Cuman apakah itu akan jadi sesuatu yang bermanfaat nambahin ron 5 gitu kan? Kayak gitu. Kayak begitu bayangannya kita. Kenapa semua catatan-catatan apa namanya data di saat pengujian itu tidak dianggap sesuatu yang official dalam statistik MotoGP kayak gitu. Oke, terima kasih sekali Wak Taufik sudah Sama-sama, membagikan Fan. berbagai informasi ini. Semoga mencerahkan GP fans juga pastinya. Ya, And anyway, GP TV Indonesia masih belum berlibur. Nanti kita berliburnya di akhir Desember, ya, boleh ya Wak Taufik ya? Jadi iya, selama boleh. beberapa minggu ke depan Wak Taufik wajib banget untuk nemenin GP fans semuanya Ya, ini untuk oke. informasi-informasi yang Feni kulik nantinya. Oke? Baik. Ya, kalau Terima misalkan kasih. teman-teman juga yang apa namanya penikmat dari GPTV ada sesuatu yang mau disampaikan atau mau yang ditanyakan kira-kira apa namanya atau tema apa yang mau kira kita bahas silahkan tulis juga di kolom komentar. Kalau misalkan kita bisa ya kita akan coba bahas ya Fen ya gitu mungkin. Pasti dong, pasti. Karena kan Iya, kita berdua baca-bacain komentar ya Wak Taufik ya. iya pasti. Oke, thank you so much. Bye-bye Sama-sama Watofik, Fen. bye-bye GP fans.